Selamat pagi para mahasiswa-mahasiswi sekalian. Pada kesempatan ini pertemuan kita dengan judul Implementasi Sila Persatuan Bangsa terhadap aspek kehidupan bangsa. Persatuan Indonesia merujuk pada persatuan yang utuh dan tidak terpecah belah atau bersatunya bermacam-macam perbedaan suku, agama, budaya, ras, dan lain-lain yang berada di wilayah Indonesia. Persatuan Indonesia terjadi karena didorong keinginan untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan berdaulat, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan perdamaian abadi. Baik, konsep persatuan Indonesia dalam wawasan Nusantara. Persatuan Indonesia merupakan suatu konsep atau cara pandang dan pengaturan yang mencakup segenap kehidupan bangsa, meliputi 1. Aspek alamiah atau trigatra dan aspek sosial atau pancagatra. Trigatra meliputi posisi dan lokasi geografis negara, keadaan dan kekayaan alam, dan kemampuan penduduk. Pandagatra merupakan aspek sosial kemasyarakatan, terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan atau yang disebut dengan Info-Lexus Hankam. Sila Persatuan Indonesia mengandung pengertian negara Indonesia yang bersatu adalah hasil perjuangan gerakan kemerdekaan Indonesia yang telah sampai kepada saat yang berbahagia dan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia serta terlaksananya cita-cita kemerdekaan sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua. Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam pokok pikiran pertama. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945. Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan Indonesia sebagaimana di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Warga negara ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang asing yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Bahasa negara adalah bahasa persatuan, adalah bahasa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Lambang persatuan kesatuan bangsa dan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Dalam mencapai tujuan pembangunan negara, wawasan Nusantara mencakup yang pertama adalah mewujudkan perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang berikut adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan budaya. Yang berikut adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Dan yang bagian D-nya adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu pertahanan dan keamanan. Hakikat nilai persatuan sebagai konsep pemahaman bangsa Indonesia di dalam sila ketiga mempunyai maksud mengutamakan persatuan atau kerukunan bagi seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai perbedaan agama, suku, bahasa, dan budaya, sehingga
dapat disatukan melalui sila ini. Tujuannya jelas, yaitu meski berbeda-beda tetapi tetap satu, atau dapat disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Sila ini juga dimaksudkan untuk memelihara ketertiban berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Persatuan Indonesia adalah satu untuk Indonesia, walaupun keadaan ini masyarakat penuh perbedaan, tetapi harus menjadi satu darah Indonesia dan rela mengorbankan kepentingan golongan demi kepentingan Indonesia. Meskipun diketahui bahwa dalam masyarakat Indonesia sangat kental dengan berbagai budaya yang berbeda, namun tetap harus rukun menjaga kedamaian Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan Indonesia mengutamakan kepentingan dan keselamatan negara daripada kepentingan golongan pribadi atau kelompok seperti partai, ras, agama, dan golongan. Hal yang dimaksudkan dari hal tersebut adalah sangat mencintai tanah air Indonesia dan bangsa, mengharumkan nama Indonesia. Sila ini menamakan sifat persatuan untuk menciptakan kerukunan rakyat Indonesia. Prinsip kesatuan persatuan Indonesia. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan yang majemuk. Hal itu mewajibkan pada kita untuk saling bersatu padu. Prinsip nasionalisme Indonesia, nasionalisme atau cinta tanah air, tidak berarti bahwa kita merasa paling unggul daripada bangsa lain, namun berusaha yang terbaik untuk mewujudkan negara kita. Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap dirinya, terhadap sesamanya, dan dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip wawasan Nusantara. Dengan wawasan Nusantara, manusia Indonesia merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, dan semangat mencapai cita-cita pembangunan nasional. Prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan semangat persatuan Indonesia. Prinsip-prinsip nasionalisme Indonesia atau disebut juga Persatuan Indonesia tersusun dalam kesatuan majemuk tunggal, yaitu kesatuan sejarah, yaitu bangsa Indonesia yang tumbuh dan berkembang dalam suatu proses sejarah sejak zaman prasejarah Sriwijaya Majapahit, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan sampai proklamasi kemerdekaan tahun 1945, dan kemudian membentuk negara Republik Indonesia. Kesatuan nasib, yaitu berada dalam satu proses sejarah yang sama dan mengalami nasib yang sama, yaitu keadaan dalam penderitaan, penjajahan, dan kebahagiaan bersama. Kesatuan kebudayaan, yaitu keanekaragaman kebudayaan tumbuh menjadi suatu bentuk kebudayaan nasional. Kesatuan wilayah, yang keberadaan bangsa Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan wilayah tumpah darah Indonesia. Memang di dalam kesatuan dan persatuan ini sangatlah ada perbedaan, tetapi di sinilah kita bingkai dalam kesatuan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kesatuan azas, kehormatan, kerohanian, yaitu adanya ide, cita-cita dan nilai-nilai kerohanian yang secara keseluruhan
tersimpul dalam Pancasila. Ciri perilaku kesatuan persatuan. Membina keserasian, keselarasan dan keseimbangan dalam masyarakat. Saling mengasihi, saling tolong-menolong di lingkungan masyarakat. Tidak menonjolkan perbedaan, melainkan mencari kesamaan pada suatu kelompok sosial masyarakat ataupun lingkungan. Menjauhi pertentangan dan perkelahian. Membangun persatuan, kesatuan melalui berbagai kegiatan. Alat nomor satu bangsa Indonesia untuk memperkuat persatuan dan kesatuan. Pertama, dasar negara Pancasila. Kedua, bendera kebangsaan yaitu bendera merah putih. Ketiga, bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Keempat, lambang negara yaitu burung Garuda. 5. Lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Lagu-lagu perjuangan yang menunjukkan semangat juang bangsa Indonesia. Persatuan Indonesia dalam aspek geografis berada di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa yang berada di antara benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Merupakan negara kepulauan, lebih 17.000 pulau. Koordinat geografis yang berikut adalah mempunyai iklim tropik basah yang dipengaruhi oleh angin monsun barat dan monsun timur. Suhu udara di dataran rendah Indonesia berkisar antara 23 derajat Celcius sampai dengan 28 derajat Celcius sepanjang tahun. Apa yang menjadi implementasi sila ketiga dalam aspek geografis adalah, yang pertama adalah letak dan bentuk geografis Indonesia. Maka kita memiliki berbagai macam suku, bangsa, ras, dan budaya. Yang berikut adalah demi mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia yang beraneka ragam bersatu menjadi sebuah satu kesatuan, yakni bangsa Indonesia. Yang berikut adalah walaupun berada di pulau berbeda, kota berbeda, kita tetap satu bangsa Indonesia. Implementasi sila ketiga pada sumber daya alam Indonesia adalah sebagai berikut. Negara yang memiliki banyak sekali sumber daya alam, dari Sabang sampai Merauke. Masing-masing wilayah memiliki sumber daya alam yang khas yang dapat menjadi aset negara. Pertama yang dapat diimplementasikan dari sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia adalah rakyat Indonesia harus dapat bersama-sama menjaga dan mengelola sumber daya alam yang ada untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Tidak boleh mementingkan satu orang atau satu pihak atau satu kelompok, melainkan harus mendahului kepentingan bersama. Kedua, yang dapat dilakukan adalah melakukan inventarisasi tata nilai tradisional yang harus selalu diperhitungkan dalam pengambilan kebijaksanaan dan pengendalian pembangunan lingkungan di daerah. Butir-butir pengamalan Pancasila yang tertuang dalam sila ketiga. Sila ketiga memuat 7 butir pengamalan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua adalah sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
Dan yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang keempat, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kelima adalah kemajemukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang keenam adalah mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan, dan bertanah air Indonesia. Dan yang terakhir adalah mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Salam.